Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita melanjutkan di part ke-37 untuk latihan soal P3K, operator layanan operasional. Langsung saja kita ke soal. Cara yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan termasuk jenjang perencanaan menengah. Karena bersifat perencanaan menengah itu biasanya untuk middle planning ya, atau manajemen menengah. Ya, ini bersifat administratif ya. Biasanya jadi ada middle level planning itu jenjang perencanaan menengah, sifatnya lebih administratif. Menyiapkan cara-cara yang akan ditempuh untuk merealisasikan tujuan dari sebuah perencanaan dijalankan. Tanggung jawabnya ada pada manajemen tingkat menengah. Next. Dalam sebuah rapat perusahaan, Anda dan anggota rapat yang lain diminta untuk memberikan sebuah ide yang inovatif yang dapat menaikkan image perusahaan di mata konsumen. Saat Anda dan rekan Anda mengajukan ide, sebagian peserta menyetujui ide Anda dan sebagian lainnya berpihak pada rekan Anda dengan alasan lebih rasional dan memberikan efek yang signifikan bagi perusahaan. Sikap Anda, kalau kalian menyampaikan ide, tapi ada yang setuju, ada yang tidak, nah sikapnya apa? Cari dukungan dari ketua rapat ini tidak perlu ya, dengan memberi fakta dan pendukung. Membicarakan dengan rekan divisi yang tidak setuju agar menjalankan kedua ide bersamaan untuk melihat hasilnya. Ini juga tidak ya. Mengganti ide yang diusulkan lebih diterima oleh mayoritas peserta rapat. Ini juga tidak. Siapa tahu ide kalian malah yang lebih inovatif ya. Mencoba menjelaskan ide saya lebih detail pada rekan divisi yang tidak setuju agar memahami maksud dari gagasan yang saya ajukan dan efeknya bagi perusahaan. Ini juga kurang tepat ya. Nah, yang tepat berarti yang E. Jadi kita mengajak peserta yang tepat tidak setuju untuk memadukan dari kerjasama ya. Ide yang ada dipadukan untuk mencapai gagasan yang diterima kedua belah pihak. Jadi diambil kelebihan dari masing-masing ide itu apa, kita padukan, baru kita kita diskusikan ya untuk mencapai gagasan yang bisa diterima kedua pihak. Nah, ini ya. Nilai aspek yang dinilai adalah aspek kerjasama ya. Di dalam rapat diskusi ya harus ada aspek kerjasama. Ketika ada yang setuju, ada yang tidak setuju ya, mari kita bersama-sama mencari jalan tengah ya, supaya apa? Supaya tujuan dari organisasi itu bisa tercapai. Intinya di situ ya, kerjasama. Nomor 3, suatu fungsi pengarahan dalam manajemen tidak dapat berjalan dengan mulus tanpa ada tantangan di dalamnya. Sebagai direktur atau pemberi arahan, berikut ini yang bukan termasuk hal-hal yang penting pahami saat melakukan pengarahan. Kalau kalian nanti jadi atasan ya, yang bukan ya, tingkah laku manusia, hubungan manusiawi, kepemimpinan, komunikasi, motivasi. Nah, ini bukan termasuk yang penting dipahami saat melakukan pengarahan. Ini ya, motivasi ya. Jadi fungsi pengarahan itu apa? Ya. Jadi ada tingkah laku manusia, hubungannya, kepemimpinan, dan juga nanti ada komunikasi. Motivasi di saat pengarahan ini kurang sesuai ya. Next, soal nomor 4. Agar suatu tugas kegiatan dapat dilaksanakan dan selesai tepat waktu, maka seorang pemimpin perlu melakukan follow up nggak perlu ya seorang pemimpin ya, scheduling, actualing, dispatching, directing. Nah, ini beberapa kata yang mungkin perlu dipahami. Yang itu adalah dispatching. Nah, dispatching itu apa? Nah, ini kontrol ya. Routing, ini pemimpin menetapkan cara jalur supaya bisa dengan mudah mengetahui letak di mana suatu kesalahan. Scheduling itu penetapan waktu ya, penetapan kapan semestinya pengawasan harus dijalankan. Dispatching perintah pelaksanaan, pengawasan yang berupa suatu perintah pelaksanaan pada pekerjaan, tujuannya supaya pekerjaan bisa selesai tepat waktu dan mengidentifikasi siapa di mana penyebab terjadi kesalahan. Jadi kalau misalnya saatnya ini bagian A ya, kan kerja bagian A.
Jadi ada perintah pelaksanaan step by stepnya. Follow up tindak lanjut ini berarti mencari solusi apabila terdapat kesalahan yang ditemukan, ya. Itu jadi controlling yang berjalan efektif itu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Next, terakhir, menurut Anda kekompakan tim dalam suatu tugas kerja adalah hal yang penting namun lebih mengutamakan target, ya. Sangat penting karena berpengaruh pada target, ya. Biasa saja ini kurang, tidak penting, cukup ini tidak. Di sini ya, kekompakan tim itu ya penting, ya. Tapi yang lebih utama itu adalah target, ya. Jadi kita targetnya orientasi pada hasilnya, yang paling tepat adalah yang, ya. Nah, ini orientasi pada hasil. Oke. Orientasi pada hasil. Untuk melancarkan tugas, seorang ASN dituntut memiliki kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat dilakukan, bertanggung jawab, dan mampu secara sistematis mengidentifikasi resiko dan peluang dengan memperhatikan keterhubungan antar perencanaan dan hasil. Jadi ya, selain kita harus kerjasama, ya juga harus orientasi pada hasil, ya. Itu untuk latihan soal ya di part ke-37. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.